Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, karena kesehatan itu yang paling penting sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, begitu ya? Kemudian sebelum Ibu mulai kegiatan kita hari ini, Ibu absen dulu satu-satu ya. Anju Wirawati Hadir Bu. Puratul Aini Hadir Bu. Nadia Angela Rizky Hadir Bu. Sofia Zahara Hadir Bu. Fatmah Sabila Hadir Bu. Ica Rahayu Hadir Bu. Nadila Hadir Bu. Jutawan Hadir Bu. Dara Aulia Agni Zahara Hadir Bu. Ria Raristri Hadir Bu. Nadia Syamira Hadir Bu. Cinta Maharani Hadir Bu. Mutia Siva Hadir Bu. Putri Mahfira Apriliati Adinda Marliana Yesika Hadir Bu. Mutiara Lemigayu Hadir Bu. Najwa Hadir Bu. Farid Hafiz Hadir Bu. Adam Antoni Surya Dharma. Hadir Bu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, baiklah. Kalau udah absen, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan kita hari ini. Ya, di mana tujuan kita melakukan bimbingan klasikal mengenai pemantapan siswa SMK untuk mengikuti PKL. Karena masih banyak dari kalian yang masih bingung. Biasanya kalau jurusan akuntansi bingung mau PKL-nya gimana, prosesnya seperti apa, penempatannya di mana, begitu ya? Ya, Bu. Ya, jadi dengan kegiatan ini Ibu akan kasih tahu nanti biar sama-sama kita bahas. Kemudian nanti ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Nanti kerja kelompok, kita di sini membentuk kelompok. Satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ya. Jadi kalian diskusi kemudian presentasikan satu persatu ke depan ya. Tugas yang nanti Ibu akan berikan. Kemudian nanti Ibu akan menampilkan PowerPoint serta nanti kita menyaksikan video, ada video kita saksikan bersama-sama, begitu ya. Ya, Bu. Kemudian Ibu akan kesepakatan waktu dulu nih. Nanti kita akan menghabiskan waktu selama 45 menit ya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, Ibu tanya sekali lagi, apakah udah siap mengikuti layanan kita hari ini? Siap. Oke, siap ya. Dan kegiatan inti. Oke, ini kita masuk kegiatan inti. Langsung aja ya. Judulnya pemantapan siswa SMK untuk mengikuti PKL. Nah, kira-kira ayo apa itu PKL? Praktik kerja lapangan, Bu. Nadia, praktek kerja lapangan. Pernah dengar kan? Pernah, Bu. Pasti pernah dengar. Biasanya itu kalau kelas 3, sekarang kan kalian kelas 2. Kelas 2. Jadi nanti kira-kira PKL itu dilakukan di saat kelas 3. Nah, ini dia pengertiannya. Praktek kerja lapangan, yaitu kegiatan yang dulunya disebut dengan pendidikan sistem ganda, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di sekolah. Ini dia nih, praktek sistem
Ganda atau PSG yang sering kalian dengar, tapi kalau sekarang namanya PKL gitu ya. Yang dilakukan di sekolah dipraktekkan di dunia industri sehingga akan terjadi kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan tuntutan di dunia industri. Jadi maksudnya itu apa yang kalian pelajari di sekolah nanti akan kalian praktekkan di dunia industri, ya, di dunia industri ataupun tempat kalian PKL nantinya. Misalnya kalau di jurusan akuntansi itu kan biasanya menghitung kan, yang berhubungan dengan uang. Dimana nantinya kalian itu kita sesuaikan jurusan akuntansi itu kira-kira kalau di bank kerjanya ngapain, sesuai dengan tuntutan yang ada di tempat kalian PKL nantinya. Kalau di bank biasanya apa? Menghitung uang orang, ya kan, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, ini tujuan praktek kerja lapangan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau di Mekenjur 2013, yaitu 1. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Ya, gimana maksudnya di sini? Kalian kan SMK tentunya sudah memiliki dasar ya, memiliki dasar-dasar akuntansi. Dengan adanya dasar itu kita bisa mempersiapkan kalian nanti untuk kesiapan kerja. Ya, kalian juga bisa memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dengan adanya materi yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi disesuaikan antara apa yang kalian pelajari dengan apa yang nanti bakal kalian praktekkan. Begitu maksudnya. Ya. Kemudian kedua, memperoleh link and match antara SMK dan dunia kerja. Itu maksudnya di mana antara sekolah dan tempat kalian PKL nanti sudah menjalin kerjasama, ya, menjalin kerjasama sehingga nanti kalian akan diizinkan PKL di tempat tersebut. Misalnya seperti kalau kita kerjasamanya di industri ataupun lembaga pemerintahan, seperti kantor pajak, ada Polres dan lain sebagainya, ada di bank, ya kan, baik BUMN maupun bank swasta, begitu ya. Itu karena adanya kerjasama antara sekolah dengan tempat tersebut, sehingga kalian diizinkan untuk praktek di sana, begitu. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat praktek kerja lapangan. Untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Selain itu, dengan mengikuti PKL, siswa dapat melatih dan menunjang skill yang telah dipelajari di sekolah untuk diterapkan ke tempat PKL tersebut. Dapat menghayati dan mengenal lingkungan kerja sehingga siswa siap kerja di dunia usaha maupun dunia industri setelah lulus SMK. Nah, ternyata manfaatnya banyak. Pertama apa? Kesiapan kerja, gitu ya. Karena apa? Karena kan siswa SMK itu yang membedakan kita dengan sekolah lain seperti SMA dan MAN lain sebagainya. Kenapa? Kalian kejuruan sudah memiliki dasar, sudah memiliki ilmu, sudah memiliki bekal yang akan kalian bawa nanti. Mana tahu setelah kalian PKL nanti kalian akan dapat tawaran untuk bekerja, ya. Karena kan SMK itu salah satu misinya adalah kesiapan kerja, begitu ya. Kalian bisa dapat pengalaman juga, dapat wawasan, terus dapat relasi juga dari manfaat yang ada di saat kalian praktek nanti, gitu. Oke, kemudian di sini ada pelaksanaannya. Pelaksanaan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada saat siswa kelas 3 semester ganjil selama 6 bulan. Berarti nanti kalian PKL selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Begitu kalian nanti naik ke kelas 3, ya. 1 minggu atau 2 minggu kalian sekolah langsung langsung kalian diantar atau langsung praktek ke tempat praktek kalian tersebut, gitu. Jadi kelas 3 itu nggak ada lagi waktu untuk kalian seperti ini belajar main-main, itu nggak ada. Itu hanya kesempatan di kelas 2.
Di kelas 3 selama 6 bulan kalian PKL. Jadi selama 6 bulan itu kalian gak jumpa sama kawan, gak jumpa sama guru. Yang kalian jumpa itu ya kawan-kawan yang ada di kantor. Yang ada di kantor, misalnya di kantor bupati, kalau kita di sini ada juga di kantor bupati PKL-nya jurusan akuntansi. Kemudian yang dijumpa siapa? Ya orang-orang itu, orang-orang penting yang ada di dalamnya, begitu ya. Kemudian kalau untuk kumpul-kumpul sama kawan, ibu rasa udah gak ada. Jadi nikmati waktu kalian selagi kalian masih bisa berkumpul di kelas 2, jadi dinikmati. Kelas 3 itu udah waktunya kita praktek selama 6 bulan. 6 bulan itu gak sebentar loh, lama. Bahkan kakak-kakak kelas kalian ya, kakak-kakak kelas atau abang-abang kelas kalian, mereka sampai gimana ya katanya, sampai merasa rindu gitu, bosan, pengen belajar gitu. Tapi karena memang waktunya memang 6 bulan, jadi nggak ada kesempatan ketika mereka masuk nanti ditarik ke sekolah ya selama 6 bulan itu. Kemudian mereka langsung ujian. Misalnya ketika kita masuk semester baru bulan 7. Bulan 7 itu mereka udah langsung ditempatkan ke tempat PKL ya. Jadi untuk mereka ditarik kembali ke sekolah itu tahun depannya, misalnya kayak sekarang 2023 di tahun Januari ataupun Februari awal. Bayangkan kapan lagi kalian menikmatinya? Bulan 3 udah ujian kalau untuk kelas 3 ya. Kelas 3 bulan 3 udah ujian ataupun awal bulan 4. Jadi nggak ada lagi sekolah. Memang kalian tuh nggak ada banyak belajar seperti biasa, karena memang kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah dibekali ilmu sehingga kalian sudah bisa praktek di kelas 3. Begitu ya. Nah, kemudian di sini praktek tersebut dapat dilaksanakan pada industri besar, menengah, kecil, home industry ataupun unit produksi sekolah. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada institusi pasangan biasa disebut dengan istilah praktek kerja lapangan. Jadi kalau di sekolah kita ini kan memang sudah ada koperasinya. Kalau jurusan akuntansi ada juga yang di sini, tapi nggak banyak ya di koperasi sekolah kita. Misalnya nanti kerjasama dengan atau gabung dengan kelas yang lain atau jurusan yang lain seperti penjualan, ya kan? Penjualan. Nanti yang masalah menghitung uang dan lain sebagainya itu jurusan akuntansinya, begitu ya. Biasanya kalau di tempat-tempat seperti itu tugas kalian sebagai jurusan akuntansi ngapain? Nggak mungkin sama dengan yang ada di bank atau buat laporan, hanya pembukuan mengenai barang masuk, ya kan, barang uang masuk dan uang keluarnya seperti itu ya, pokoknya nggak jauh dari kegiatan tersebut. Kemudian next, cara sukses mendapatkan praktek di industri. 1. Tentukan target. Nah ini sebelum kita praktek itu, ini yang harus kita terapkan. Tentukan target. Kira-kira setelah kalian kelas 2 ini, kira-kira kalian mau ngapain setelah ini, gitu ya? Apa yang harus kalian target? Apa yang mau kalian capai nantinya? Misalnya, saya pengen jadi pegawai bank, ya. Dari sekarang kita sudah menentukan target. Kira-kira hal apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa masuk ke bank atau menjadi pegawai bank tersebut, ya? Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan, sudah ada target yang mau kalian tentukan, begitu. Kemudian pelajari bidang industri, yaitu tadi, maksudnya itu kalian mempelajari apa yang sudah kalian ajarkan atau apa yang sudah diberikan ilmu oleh guru-guru kalian, gitu ya? Sudah ditentukan. Sehingga kalau kira-kira kita mau jadi pegawai bank, apa yang harus kalian persiapkan? Apa yang harus kalian pelajari? Ya, jadi maksudnya kalian mempelajari tentang tentunya pembukuan, ya kan? Apalagi buat laporan dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupakan teori yang sudah dipelajari. Nah ini juga yang penting. Kalau kalian nggak tahu nanti kayak mana kelas prakteknya, ya kan? Tentunya kita harus tahu ada kira-kira ketika praktek jangan dilupakan apa yang sudah diajarkan, karena itu adalah bekal kalian nanti. Kalau kalian nggak bisa, bagaimana kalian nanti praktek? Apa yang akan kalian praktekkan nanti di saat kalian PKL, ya kan? Nanti kalau disuruh pegawai di sana ataupun disuruh kepala kantor tersebut atau di mana lah kalian PSG,
Kalau kalian nggak tahu kayak mana? Jadi akan sulit nantinya, ya, akan sulit nantinya. Jadi harus betul-betul dipelajari, diingat-ingat apa kira-kira yang harus kalian lakukan, pelajari, ulangi lagi materi-materi yang sudah lewat kalian lakukan, yang sudah kalian pelajari, begitu ya. Oke. Kemudian tips menjalani praktek industri. Ini adalah tips di saat kalian nanti PKL, ya. 1. Aktif dan berinisiatif. Nah, ini yang penting. Harus aktif. Jadi nggak boleh diam aja nanti di saat kalian PKL. Jangan diam aja ketika misalnya kalau kalian jurusan akuntansi mungkin hari ini nggak banyak pekerjaan atau nggak banyak tugas yang harus kalian laksanakan. Kemudian kalian juga nggak mau lihat misalnya dulu pengalaman ibu-ibu juga sebenarnya alumni dari SMK ini sama jurusan akuntansi juga. Kemudian ibu ditempatkan dulu PKL-nya di dinas kesehatan, tetapi di bagian keuangannya. Nah, di bagian keuangan itu mungkin nggak banyak kegiatan, tetapi di bagian yang lain itu banyak. Jadi ada inisiatif kita untuk membantu mereka, ya, walaupun nggak sesuai dengan jurusan kita, tapi inisiatif kita membantu orang yang ada di sana, sehingga kita mendapatkan pengalaman, gitu ya. Itu maksudnya aktif dan berinisiatif. Oke. Kemudian taati peraturan. Nah, ini penting juga. Di mana kalian taati peraturan yang ada di situ. Misalnya jangan disamakan dengan di sekolah. Mungkin di sekolah kalian bisa permisi Bu, izin Bu, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini tuh nggak boleh. Ya, kalau di sini itu nggak boleh. Kenapa? Di tempat PKL itu nggak boleh. Karena memang di sana peraturannya berbeda dengan sekolah. Orang-orang yang ada di kantor sana adalah orang-orang yang profesional. Orang-orang yang udah profesional ditempatkan di suatu tempat, kemudian kalian datang ke sana untuk praktek. Jadi taati peraturan yang ada di sana, gitu ya. Kemudian beradaptasi dengan cepat. Ini maksudnya kita bersosialisasi cepat dengan orang yang ada di sana ataupun orang baru. Ya, karena kan kalian baru di sana, jadi tentu lingkungan baru, orang baru. Yang kalian jumpai adalah orang-orang asing, tapi bagaimana caranya kita menjalin komunikasi atau interaksi dengan mereka, ya, dengan cara ditegur mereka, Bapak Ibu semuanya, gitu kan, dengan cara kita bertanya kalau emang kita nggak tahu, gitu. Jangan diam aja, ya, aktif lah kalau bisa, bertanya, bersosialisasi, jangan diam aja, karena kita ini kalau bisa curi ilmu mereka dengan cara ya tadi, dekati, ngomong, bercanda, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa, selain kalian dapat dapat pengalaman, kalian juga dapat orang yang baru yang bisa mungkin kalian lihat, oh di sana tuh nanti saya pengen jadi ibu ini kayaknya hebat, ibu ini kayaknya orang yang memang orang yang mantap, pintar gitu, saya pengen seperti beliau, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian membangun network, ini juga nih hampir sama. Itu maksudnya kita membangun relasi dengan orang yang ada di sana, yang ada di kantor tersebut, ya. Membangun relasi itu maksudnya. Kemudian, ini terakhir, kesiapan kerja. Selaras dengan tujuan SMK sebagai pencetak lulusan yang siap untuk terjun di dunia kerja. SMK harus benar-benar memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik dan benar untuk menunjang kesiapan lulusannya dalam menghadapi dunia kerja. Inilah dia maksud dan tujuan dari PKL tersebut ataupun dari SMK. Kenapa? Karena SMK itu kalau bisa kita siap bekerja, ya. Walaupun kita nggak kuliah, tetapi kita siap untuk kerja, gitu ya. Jangan kalau sekolah lain, contohnya seperti SMA, mereka nggak ada seperti kita. Kalau kita ada berapa jurusan di sini? 5. Ada akuntansi, ada tata busana, apa lagi? Tata kecantikan, kemudian manajemen perkantoran, desain grafis, terakhir teknik komputer, jaringan. Jadi ke-6 jurusan ini, tadi aku bilang 5 salah ya, maaf ya.
Ini ada 6 jurusan. Ke-6 jurusan ini kalian nanti semuanya ya salah satunya ya itu tadi siap untuk bekerja. Usahakan gimana ya? Kalau biasanya saudara SMK itu kita bosnya, mereka karyawannya, begitu. Kenapa? Karena kalian sudah dibekali ilmu yang memang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi itulah yang memudahkan ataupun itulah pengalaman yang kalian dapat. Pengalaman yang kalian dapat sehingga bisa kalian terapkan nantinya untuk kehidupan yang akan datang ya. Contohnya seperti tata busana itu nggak kalian dapat kalau kalian nggak sekolah di SMK. Itu kenapa mereka langsung bisa menjahit baju dan lain sebagainya. Kalau kalian udah jelas akuntansi, menghitung ya kan. Jadi itu pengalaman itu. Oh nanti ketika kalian melihat orang yang ada di bank, oh ternyata seperti ini ya kehidupan di sana. Seperti ini ternyata kerja di bank itu. Coba kalian tanya nanti kakak-kakak kalian yang PSG di sana ataupun yang PKL di sana, kalian lihat seperti apa. Nanti kalian akan tergiur melihat orang-orang yang ada di sana, kepengen juga termotivasi termotivasi seperti mereka juga. Saya pengen seperti mereka. Wah ternyata kalau kita udah pandai, kita udah bisa, ternyata bisa ya kayak mereka gitu. Jadi kepengen, apalagi kita sudah bisa mencari uang sendiri, ya. Itu bakalan lebih nikmat rasanya karena kita sudah berpenghasilan sendiri, karena kita sudah punya bekal. Kemudian ini ada video, kita saksikan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas mengenai pasca sejarah pangan PKL untuk adik-adik yang sedang belajar di SMK jurusan Akuntansi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Apa itu praktik sejarah pangan? Praktik sejarah pangan merupakan pelatihan yang diwajibkan untuk peserta didik SMK agar memiliki kecakapan yang diperlukan untuk bekerja sesuai bidangnya. PKL perlu dilaksanakan untuk mengimplementasikan dan membandingkan ilmu yang dipelajari di SMK dengan dunia kerja. Dengan adanya program ini diharapkan peserta didik dapat mengenal, mempelajari, dan melakukan pekerjaan di dunia kerja sesuai dengan jurusannya. Selain itu, peserta didik juga dapat mempelajari secara langsung bagaimana profesi dan bagaimana berpenampilan di dunia kerja, sehingga peserta didik dapat menerapkannya ketika lulus dan bekerja nanti. SMK jurusan akuntansi PKL di mana? SMK jurusan akuntansi atau akuntansi dan keuangan lembaga mempelajari pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan. Adik-adik nantinya bahwa di mana ada uang, di sana ada akuntansi, sehingga adik-adik dapat PKL di mana saja. Adik-adik dapat melaksanakan PKL di berbagai jenis perusahaan maupun lembaga pemerintah, selama perusahaan dan lembaga tersebut mengizinkan untuk PKL di bagian akuntansi atau keuangannya. Berikut ini tempat yang dapat dijadikan pilihan adik-adik untuk melaksanakan PKL sesuai dengan mata pelajaran atau kompetensi yang dipelajari di jurusan akuntansi. Yang pertama, kantor desa. Di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga, kita mempelajari akuntansi desa, baik manual maupun komputerisasi, sehingga adik-adik dapat memperdalam pengetahuannya di kantor desa. Yang kedua, kecamatan dan dinas. Di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga, kita juga belajar akuntansi, SKPD dan PPKD yang diterapkan kecamatan dan dinas-dinas. Yang ketiga, lembaga keuangan. Adik-adik bisa PKL di lembaga keuangan seperti perbankan, pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, OJK, dan lain-lain. Di sekolah, kita belajar perbankan dasar serta akuntansi utang piutang, sehingga lembaga keuangan bisa menjadi pilihan. Yang keempat, perusahaan jasa.
Misalnya perusahaan transportasi, jasa pengiriman barang, rumah sakit, konsultan, dan lain-lain. Adik-adik dapat memperdalam kompetensi perusahaan jasa di perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan dagang. Adik-adik bisa memilih tempat PKL di perusahaan dagang, misalnya dalam mobil atau motor, swalayan, minimarket, blokir, dan lain-lain. Di perusahaan dagang, adik-adik akan menerapkan akuntansi perusahaan dagang, akuntansi tentang piutang, serta pencatatan persediaan barang dagang. Kemudian, perusahaan manufaktur. Adik-adik dapat melaksanakan PKL di perusahaan manufaktur atau pabrik-pabrik. Di sana, adik-adik akan mempelajari penerapan akuntansi biaya, seperti menentukan harga penjualan, pencatatan persediaan bahan baku maupun barang jadi. Yang ketujuh, kantor pajak. Adik-adik dapat memilih kantor pajak sebagai tempat PKL. Di kantor pajak, adik-adik dapat mempelajari penerapan mata pelajaran administrasi pajak. Adik-adik dapat belajar menghitung pajak dan mengisi formulir-formulir perpajakan. Yang terakhir, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik memberikan jasa konsultasi keuangan dan pemeriksaan atau audit keuangan, sehingga adik-adik akan belajar banyak mengenai perakuntansian. Demikian video mengenai tempat-tempat PKL SMK jurusan akuntansi. Semoga video ini membantu adik-adik untuk memilih tempat PKL yang tepat dan sesuai minat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan post di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya. Ternyata banyak tempat yang nantinya bisa kalian masuk ke tempat praktek tersebut ya, PKL. Ibu kira ya namanya juga akuntansi mungkin di bank ya kan, di kantor pajak. Kira-kira selain itu di mana kalau kita di sini? Di mana jurusan akuntansi itu di mana PKL-nya? Selain bank, kantor pajak dan lain sebagainya. Kantor desa. Kantor desa. Terus Racing. di Lessing, kemudian di mana? Kantor bupati. Terus mana lagi? Kantor camat. Nah, ternyata banyak yang bisa, iya kan? Kalau di kantor camat itu kalian di bagian mana? Kantor keuangannya, ya. Kalau di kantor desa sama juga. Kalau desa biasanya kalau kita di sini nggak terlalu apa ya, maksudnya jarang ada keperluan atau biasanya kantor itu memang sepi. Tapi mungkin kalau di luar kota itu mungkin banyak. Jadi kalau kita di sini jarang memang ditempatkan siswa SMK di kantor desa. Tapi bisa jadi ya, tergantung desanya tersendiri. Kalau misalnya di kantor di Polres bisa nggak? Bisa kan? Di dinas kesehatan kayak ibu tadi bisa nggak? Bisa. Padahal kalau kita lihat apa nyambung ya dinas kesehatan dengan jurusan akuntansi begitu kan? Ternyata nyambung. Kenapa? Setiap kantor itu memiliki laporan keuangannya, ruangan keuangannya, ya. Jadi bisa di situ, di mana aja boleh, bukan hanya di bank. Karena masih banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya, Bu, nanti saya PSG di mana? Gitu. Seperti apa? Gitu kan? Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kalian tempati nantinya. Oke. Karena kita sudah menyaksikan video bersama-sama, Ibu mau di sini kalian membentuk kelompok. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama-sama. Nanti satu kelompok terdiri ada 5 atau 6 orang, ya. Oke, bentuk kelompoknya. Silakan. Kursinya tolong jangan geser tapi diangkat ya, Nak. Oke.
biar nggak apa, biar nggak sempit kali. Sini nak, sini aja. Jalan. Masih nah. Nah, ini udah bentuk kelompok. Jadi kelompok 1 itu, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama, ya, ataupun diskusi. Nantinya di mana satu pertanyaannya, hal apa yang perlu kamu siapkan untuk melakukan praktek kerja lapangan nantinya? Yang ditanya berarti hal apa yang kamu siapkan nanti ketika kalian mau melakukan PKL, gitu ya maksudnya ya. Yang kedua, mengapa siswa SMK perlu melakukan PKL ataupun praktek kerja lapangan? Kenapa kalian siswa SMK perlu melakukan PKL? Tadi kan sudah Ibu jelaskan, ya kan? Kemudian ketiga, apa yang kamu inginkan saat kamu PKL nanti? Kira-kira hal apa yang ingin kalian inginkan di saat kalian PKL nanti? Gimana rasanya biar kalian merasa enak lah PKL-nya? Itu maksud pertanyaannya, oke ya? Waktunya kira-kira 7 menit cukup? Cukup ya? Oke, kerjakan sama-sama. Nanti kalian presentasi satu mewakili kelompoknya ya. Boleh 1, boleh 2 orang nanti yang mewakili.
Udah keluar ya? Dosen ya Kak? Udah keluar ya? Saat yang keempat, Which time to get the box? Ini. Pak Ali. Tripodnya memang nih. Ini kenapa nih? Sama. Oh, coba dulu. Apa? Ya oke. Ya. Mana? Paling nanti di. Oh ini potong. Karena kayak gini lah ngomong-ngomong kita kan. Ya. Ada potongnya ada. Dah, udah selesai ya. Ulang belum sedikit maaf ya. Pak Arif, Pak Dwi. Oke, udah selesai. Oke, udah selesai karena waktu udah 7 menit. Jadi kelompok 1 mana kelompok 1? Yang kelompok 1 coba silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Siapa yang mewakili? Ya kelompok 1 Nadia. Oke. Kawan nih boleh berdua, boleh sendiri. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Nadia dan sekarang ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Hal apa yang perlu kamu siapkan untuk melakukan PKL? Mempersiapkan diri, menentukan target, mempelajari bidang industri, mempersiapkan diri yaitu seperti mental, fisik maupun kesehatan. Nomor 2, mengapa siswa SMK perlu melakukan PKL? Untuk menambah ilmu pengetahuan dan siap untuk terjun ke dunia kerja. 3, apa yang kamu inginkan saat kamu PKL nanti? Merasa nyaman, banyak teman, mendapat ilmu yang banyak di tempat PKL. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangannya. Oke, bagus ya jawabannya ya. Yang pertama tadi perlu mempersiapkan tentukan targetnya Nadia, kemudian fisik juga ya, dan lain sebagainya. Ya, memang perlu seperti itu. Jadi jangan lupa yang terutama fisik yang harus dipersiapkan ketika melakukan PKL nanti. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan mewakili dan presentasikan tugasnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Hal apa yang perlu kamu siapkan untuk melakukan PKL nantinya? Kuasai dasar materi jurusan, menyiapkan mental, fisik, dan kesehatan. 2. Mengapa siswa SMK perlu melakukan PKL? SMK sebagai sekolah jurusan melahirkan insan akademis yang bisa relevasi keilmuan, melatih proses belajar terutama mengembangkan skill. 3. Apa yang kamu inginkan saat PKL nanti? Nyaman di tempat PKL, menambah pengalaman, mudah berinteraksi dengan orang lain secara sopan, meningkatkan kompetensi, serta dapat menambah etos kerja yang tinggi.
PKL. Satu untuk mengembangkan skill ya, atau mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Itu satunya tujuannya tadi ya. Oke, bagus. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 mewakili. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, hal apa yang perlu kami siapkan untuk melakukan PKL nantinya? Tentunya target mempelajari bidang industri, jangan lupa teori yang sudah dipelajari di sekolah, siapkan mental, ikuti alur administrasi dengan baik. 2. Mengapa siswa SMK perlu melakukan PKL? Selarasnya dengan tujuan SMK sebagai pencetak lulusan yang siap untuk terjun di dunia kerja, SMK harus benar-benar memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik dan benar untuk menunjang kesiapan kelulusan dalam menghadapi dunia kerja. 3. Apa yang kamu inginkan saat kamu PKL nantinya? Menentukan target yang ingin dikuasai sesuai dengan jurusan, tempat yang nyaman, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi yang Ibu tangkap tadi, apa yang kamu inginkan saat kamu PKL nanti, terutama kenyamanan ya, kelompok 3 ya. Kenyamanan yang paling penting. Kalau kalian gak nyaman, nanti bagaimana kalian akan seterusnya praktek di sana, begitu ya? Oke, selanjutnya silakan kelompok 4 mewakili temannya. Siapa kira-kira? Silakan sayang. Mutiara, Mutia. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili yang presentasi bidang kami. 1. Hal apa yang perlu kamu siapkan untuk melakukan PKL nantinya? 1. Menguasai dasar materi jurusan atau peradilan. 2. Mengapa siswa SMK perlu melakukan PKL? Untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memiliki keahlian profesional. 3. Apa yang kamu inginkan saat kamu PKL nanti? Mendapat pengalaman yang bagus. Ya, cukup sayang. Demikian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Wah, ternyata jawabannya bagus-bagus ya, keren-keren dan mantap-mantap. Berarti kalian sudah paham mengenai apa itu PKL. Oke, supaya tidak terlalu tegang ya. Di sini Ibu akan melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya kalian nanti sambil berdiri, kemudian kalian ikuti instruksi dari Ibu ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang, ini contohnya, Marina menari di atas menara. Oke? Ibu ulangi. Marina menari di atas menara. Itu satu. Yang kedua, Marijo menari di atas menara. Oke? Oke. Marijo menari di atas menara. Ya? Oke, biar nggak terlalu tegang kita ice breaking dulu. Tapi nanti kalau misalnya kalian ikuti Ibu nggak ngomong lagi, Ibu hanya peragakan. Kalian yang kalian yang menyebutnya sambil berdiri, oke? Sambil berdiri. Semuanya berdiri biar semangat. Ikuti instruksi dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak konsentrasi, berarti dia tidak fokus. Oke ya? Dan apa Ibu? Dah. Partnernya siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara menari.
Berarti semuanya konsentrasi. Oke, itu semuanya. Berarti bisa Ibu lanjut nih. Karena semuanya udah fokus, jadi bisa kita lanjut materi kita selanjutnya. Ini setelah ini tadi sudah presentasi, Ibu akan menampilkan kembali video. Nanti kita saksikan sama-sama videonya. Kemudian Ibu minta satu kelompok satu-satu menyimpulkan isi dari video tersebut. Gitu ya? Ya, Bu. Semangat kali Nana. Oke.
Oke, udah selesai nonton videonya. Ya, Bu. Baik, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Coba Nana disimpulkan, Nak. Dari video yang ditayangkan saya dapat mengetahui bagaimana dan apa yang dilakukan di saat PKL, seperti tempat PKL dan cara prakteknya. Ya, berarti dari video tersebut kita bisa melihat kegiatan PKL seperti apa. Jadi kayak yang ada di video, ada yang tadi ada ibu yang terakhir ikut kolektor ya. Mereka mengikuti kolektor untuk mungkin ke lapangan, jadi seperti jalan-jalan, padahal dia sambil bekerja, gitu ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Anju, coba simpulkan. Apa kira-kira kesimpulan? Ya, jadi dengan adanya video tersebut kita bisa mengembangkan skill, terus bisa menjadi lebih percaya diri, ya kan? Itu adalah gambaran yang kalian lihat di video tersebut. Itu gambaran nanti saat kalian PKL, ya. Kemudian Nadia, coba kelompok 1 Nadia. Dari video tersebut saya bisa tahu bahwasanya seperti itulah kegiatan PKL, contohnya menjelang pengulangan, menjelang dan lain sebagainya. Ya, itu contoh kegiatan PKL untuk jurusan akuntansi. Jadi nanti kalian nggak jauh-jauh dari buat laporan keuangan, ya kan, pembukuan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, cukup 3 orang aja mungkin yang menyimpulkan karena ibu lihat durasi waktu kita juga. Di sini ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. LKPD-nya nanti kalian tulis nama dan kelasnya. Ibu bagikan satu-satu. Isi nama dan kelasnya. Waktunya, ini pertanyaan soal singkat-singkat. Waktunya 3 menit cukup ya. Cukup. Oke, tulis nama dan kelasnya. Apa? Kurang satu. Ini tempat dibuat aja, tulis nama kalian.
Nanti ini nggak dipresentasikan, nanti kumpulkan sama ibu lagi, nanti dia periksa. Silakan dikerjakan. Waktunya udah lewat. Oke. Udah selesai? Udah. Oke, mantul. Ada apa Bapak? Nanti ada sesi foto. Baiklah, karena di sini kita sudah menyelesaikan LKPD, jadi selanjutnya kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari perjumpaan kita hari ini? 4 PKL jurusan akuntansi. Ya, coba Nana, ulama. 4 PKL jurusan akuntansi. Terus, apa kesimpulannya? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat? Kayak 4 PKL kayak mana desa, kecamatan dan dinas-dinas, lembaga keuangan, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, kantor pajak, dan kantor akuntan publik. Ya, jadi kita dari yang tadinya kita nggak tahu tempat PKL itu di mana aja, jadi udah tahu ternyata banyak sekali tempat PKL yang bisa kalian praktek nantinya, bukan hanya di bank ya. Udah. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Coba Anju bisa menyimpulkan kesimpulan apa kegiatan kita hari ini kira-kira? Kira-kira apa yang didapat dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan kita ini saya bisa mendapat di dalam PKL itu harus mempunyai mental dan fisik yang sangat kuat dan menguji keberanian. Ya. Dan walaupun misalnya kita udah belajar di sekolah, kita nggak bisa lupakan pelajaran di sekolah di tempat PKL kita. Iya, jadi dapat pengalaman ya kan. Terus kita butuh tadi apa lagi namanya? Kesehatan fisik ya Anju ya untuk melakukan PKL nantinya. Ternyata apa betul yang dibilang Anju, apa pelajaran yang kalian dapat di sekolah itu nggak boleh dilupakan di saat kalian praktek nantinya. Oke, jadi itulah dia kesimpulan kita hari ini. Bahwasanya yang mudah-mudahan apa yang kalian masih bingung selama ini akan terjawab pada hari ini ya. Yang kemarin masih bingung di mana tempat PKL Bu, di mana kegiatan kami nantinya di sana. Yang masih bingung seperti apa prosesnya tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Kalau PKL itu sangat penting dan seperti itulah gambarannya. Tidak jauh-jauh dari hitung menghitung. Di mana ada uang di situ ada akuntansi. Jadi begitu ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan ada satu lagi namanya evaluasi hasil. Nanti sama juga kalian tulis nama kemudian kelasnya. Ini nggak lama sebentar aja. Baik, udah dapat semuanya. Ini 2 menit Ibu kasih waktunya. Oke? Silakan dikerjakan. Udah nggak usah ditulis biar Ibu kumpulkan kembali. Baik, udah selesai? Udah. Oke, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sini. Terima kasih.
Sudah selesai semuanya mengisi lembar evaluasi hasil. Berarti begitu juga dengan perjumpaan kita hari ini, tandanya sudah selesai. Baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah bersedia mengikuti kegiatan layanan kita pada hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, tadi kita berdoa di awal pertemuan, sekarang kita juga berdoa. Sekarang Ibu yang memimpin doanya. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Udah ulang. Ya sampai Tuhan kepalanya udah selesai. Kasih waktunya udah habis. Gak usah kasih orang. Udah ulang. Ulang ya. Baiklah, karena perjumpaan kita hari ini sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah mau berpartisipasi dan mau bekerja sama untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu akan memimpin doa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya perjumpaan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.